Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Grace Grisha Weno dari Sekolah SMK Negeri 1 Ambon. Kelas 11B1 dari jurusan Akuntansi dan Keuangan Lembaga. Di sini saya akan menjelaskan jenis-jenis aplikasi apa saja yang berkaitan dengan Mayop, serta kelebihan, kekurangan, dan sejarahnya. Yuk simak penjelasan berikut ini. Jenis-jenis aplikasi yang berhubungan dengan Mayop yaitu yang pertama Accurate. Aplikasi Accurate adalah perangkat lunak akuntansi yang dirancang untuk membantu perusahaan dalam mengelola dan mencatat aktivitas keuangan secara lebih efisien dan akurat. Aplikasi ini sangat populer di kalangan pelaku bisnis, terutama di Indonesia, karena memiliki fitur lengkap yang sesuai dengan kebutuhan sebagai jenis usaha, mulai dari UMKM hingga perusahaan besar. Berikut adalah kelebihan dari aplikasi Accurate. Yang menjadikannya salah satu software akuntansi terbaik di Indonesia. Salah satu kelebihan aplikasi Accurate yaitu kemudahan untuk penggunaan. Kedua, fitur lengkap dan terintegrasi. Ketiga, real-time data dan laporan. Keempat, mendukung berbagai jenis bisnis. Kelima, aksesibilitas tinggi. Keenam, multi cabang dan multi user. Ketujuh, kemudahan perhitungan pajak. Dan yang terakhir yaitu efisiensi dan otomatisasi. Selain kelebihan, aplikasi Accurate juga memiliki kekurangan yaitu biaya berlangganan untuk Accurate Online. Yang kedua, membutuhkan internet untuk Accurate Online. Ketiga, fitur cukup kompleks untuk penggunaan awam. Keempat, tidak mendukung semua jenis bisnis secara spesifik. Yang kelima, keterbatasan versi desktop. Yang keenam, update dan perbaikan yang memakan waktu. Yang ketujuh, ketergantungan pada support untuk masalah teknis. Adapun sejarah dari aplikasi Accurate, yaitu awal pendiriannya pada tahun 1998. Aplikasi Accurate lahir sebagai produk andalan pertama perusahaan untuk menjawab kebutuhan pasar lokal yang memerlukan software akuntansi yang sesuai dengan standar akuntansi keuangan atau SAK di Indonesia. Kedua yaitu peluncuran Accurate Desktop. Versi pertama Accurate Desktop diluncurkan fokus pada pengelolaan keuangan bisnis offline. Software ini dirancangkan untuk perusahaan yang memerlukan pencatatan transaksi manual dalam bentuk digital, menggantikan metode pencatatan tradisional. Ketiga, penyempurnaan dan penambahan fitur. Seiring waktu, Accurate terus berkembang dengan menambahkan fitur-fitur baru seperti manajemen persediaan, laporan keuangan otomatis, dan integrasi pajak. Perangkat lunak ini menjadi populer di kalangan UMKM dan perusahaan menengah di Indonesia karena harganya yang terjangkau dan kemudahan penggunaannya. Keempat yaitu ekspansi ke sektor yang lebih luas. Pada awal 2000-an, Accurate mulai digunakan oleh berbagai jenis bisnis termasuk manufaktur, distribusi, jasa, dan retail. Yang kelima, peluncuran Accurate Online tahun 2014. Untuk menjawab kebutuhan pasar yang semakin bergerak ke arah digitalisasi, CPSS of FT meluncurkan Accurate Online, versi berbasis cloud dari software ini. Accurate Online memungkinkan penggunaan mengakses data keuangan dari mana saja dan kapan saja menggunakan koneksi internet. Yang keenam yaitu pertumbuhan
Banyak perusahaan memiliki Accurate karena kesesuaiannya dengan peraturan pajak yang standar akuntansi lokal. Accurate juga menjadi pilihan utama bagi bisnis yang ingin beralih dari pembukuan manual ke sistem digital. Dan hingga saat ini, Accurate telah menjadi salah satu software akuntansi terkemuka di Indonesia dengan ribuan pengguna dari berbagai sektor bisnis. Keberhasilannya menunjukkan bagaimana aplikasi ini mampu memenuhi kebutuhan pasar lokal melalui fitur-fitur yang dirancang khusus untuk perusahaan Indonesia. Kemudian jenis aplikasi yang kedua yaitu aplikasi Zahir. Aplikasi Zahir adalah software akuntansi yang dikembangkan pada PT Zahir Internasional sejak tahun 1996 di Indonesia. Aplikasi ini dirancang untuk membantu perusahaan, khususnya UMKM, dalam mengelola aktivitas keuangan dan menyusun laporan keuangan secara otomatis. Dengan antarmuka yang sederhana, Zahir memudahkan penggunaan yang tidak memiliki latar belakang akuntansi untuk membenahi sistemnya. Zahir tersedia dalam beberapa versi baik desktop maupun cloud yang memungkinkan penggunaan memilih sesuai dengan kebutuhan bisnis. Aplikasi Zahir juga memiliki kelebihan yaitu mudah digunakan, antarmuka sederhana yang cocok untuk pengguna dengan atau tanpa pengetahuan akuntansi. Yang kedua yaitu fitur lengkap untuk mendukung berbagai kebutuhan akuntansi seperti pembukuan, manajemen persediaan, faktur, pajak, dan laporan keuangan. Yang ketiga, cocok untuk beragam jenis bisnis, yaitu dirancang untuk mendukung berbagai jenis usaha seperti retail, distribusi, jasa, hingga manufaktur. Aplikasi Zahir juga memiliki kekurangan. Kekurangannya yaitu biaya yang relatif mahal untuk bisnis kecil. Harga lisensi atau berlangganan Zahir bisa menjadi tantangan bagi bisnis kecil atau startup. Poin yang kedua yaitu ketergantungan pada internet. Versi cloud memerlukan koneksi internet yang stabil, yang bisa menjadi kendala di daerah dengan jaringan yang lemah. Dan kekurangan yang terakhir yaitu keterbatasan kustomisasi. Tidak semua fitur dapat dikustomisasi sepenuhnya untuk kebutuhan bisnis yang sangat spesifik. Yang terakhir adalah sejarah aplikasi Zahir. Berawal dari pendiriannya pada tahun 1996, PT Zahir Internasional didirikan dengan visi menghadirkan software akuntansi yang sederhana, efisien, dan sesuai dengan kebutuhan pasar Indonesia. Perkembangan produk. Pada tahun-tahun berikutnya, Zahir terus menambahkan fitur-fitur baru seperti manajemen persediaan, integrasi pajak, dan analisis keuangan. Peluncuran Zahir Online pada tahun 2010-an. Untuk menyesuaikan dengan tren digitalisasi, Zahir meluncurkan Zahir Online versi berbasis cloud yang memungkinkan akses data keuangan secara real-time dari mana saja. Kemudian pengakuan dan penghargaan. Zahir menjadi salah satu software akuntansi lokal paling terpercaya di Indonesia dengan ribuan pelanggan dari berbagai sektor bisnis. Hingga kini, Zahir terus berinovasi untuk menyesuaikan fitur dengan kebutuhan bisnis modern dan perubahan regulasi akuntansi di Indonesia. Kemudian jenis aplikasi yang ketiga yaitu DEA atau Data Envelopment Analysis. Adalah aplikasi atau metode yang digunakan untuk mengukur efisiensi relatif dan unit-unit keputusan decision making units
seperti organisasi, perusahaan, atau proses dalam menghasilkan output tertentu dengan input yang tersedia. DEA biasanya digunakan dalam bidang manajemen ekonomi dan operasional serta diterapkan untuk membandingkan efisiensi kinerja antar unit. Dalam konteks perangkat lunak, DEA sering merujuk pada aplikasi berbasis matematika dan statistik yang mendukung analisis efisiensi organisasi. Statistik. Baca kayak buki. Beberapa software DEA populer digunakan di berbagai sektor, seperti pendidikan, kesehatan, manufaktur, atau pemerintahan. Kemudian, berikut ini adalah kelebihan aplikasi DEA. Yang pertama yaitu analisis efisiensi yang akurat. Menggunakan pendekatan kuantitatif yang dapat mengukur efisiensi relatif antar unit yang memiliki banyak input dan output. Yang kedua yaitu fleksibilitas. Penggunaan bisa diterapkan di berbagai sektor seperti pendidikan, kesehatan, manufaktur, dan pelayanan publik. Tidak membutuhkan asumsi berat tentang hubungan antar input dan output. Kemudian, poin yang ketiga yaitu identifikasi kelemahan kinerja. Membantu menemukan unit atau proses yang kurang efisien untuk ditingkatkan, memberikan rekomendasi bagaimana unit yang tidak efisien dapat mencapai tingkat efisiensi optimal. Kemudian yang keempat, komparasi antar unit yang komprehensif, mampu membandingkan banyak unit yang berbeda secara bersamaan, memberikan peringkat efisiensi yang dapat digunakan untuk pengambilan keputusan. Adapun kekurangan dari aplikasi DEA, yaitu ketergantungan pada data, kompleksitas penggunaan, tidak mengukur efisiensi mutlak, tidak cocok untuk data dengan variasi besar, memerlukan modelan dan tambahan. Ada juga sejarah dari aplikasi DEA, dan pada awal tahun 1978, konsep awal DEA, metode DEA pertama kali diperkenalkan oleh Charnes, Cooper, dan Rhodes pada tahun 1978 dalam makalah mereka yang berjudul Measuring the Efficiency of Decision-Making Units. Konsep ini dikembangkan sebagai alat untuk mengukur efisiensi teknisi unit bisnis berdasarkan input dan output. Yang kedua yaitu perkembangan model DEA. Selama tahun 1980-an hingga 1990-an, berbagai varian DEA dikembangkan seperti BCC model, Banker, Charnes, dan Cooper yang mempertimbangkan pengembalian skala variabel. Implementasi dalam perangkat lunak tahun 1990-an. Dengan kemajuan teknologi, DEA mulai diimplementasikan dalam perangkat lunak tahun 1990-an. Dengan kemajuan teknologi, DEA mulai diimplementasikan dalam perangkat lunak seperti DEA Solver, Frontier Analyst, dan software berbasis Excel. Hingga saat ini, penggunaan modern DEA menjadi alat penting dalam benchmarking dan performance analysis di berbagai industri. Dengan dukungan teknologi cloud dan machine learning, beberapa aplikasi DEA modern kini dapat menangani dataset besar dengan hasil lebih cepat. Kemudian jenis aplikasi yang berhubungan dengan MYOB yang terakhir,
ini adalah aplikasi Excel. Microsoft Excel adalah aplikasi perangkat lunak yang dikembangkan oleh Microsoft untuk pengolahan data dan perhitungan angka. Excel adalah bagian dari paket Microsoft Office dan telah menjadi salah satu aplikasi spreadsheet paling populer di dunia. Excel digunakan untuk mengelola data, membuat laporan keuangan, analisis statistik, pengolahan data numerik, dan grafik, dan banyak lagi. Seperti aplikasi lainnya, Excel memiliki kelebihan yaitu fungsi dan format lengkap, antarmuka pengguna yang intuitif, fleksibilitas dan versatilitas, kemampuan visualisasi data, integrasi dengan aplikasi lain, kemampuan kolaborasi, kemudahan dalam pengolahan data besar. Kemudian, Excel juga memiliki kekurangan, yaitu batasan ukuran data, kurangnya keamanan dan kontrol versi, kurva belajar untuk fitur lanjutan, keterbatasan dalam analisis data kompleks, dan pengelolaan data yang rentan terhadap kesalahan manusia. Excel juga memiliki sejarah. Sejarah aplikasi Excel berawal dari tahun 1985. Excel pertama kali diluncurkan oleh Microsoft pada tahun 1985 untuk Apple Macintosh. Excel merupakan pengganti dari aplikasi Multiplan yang dikembangkan oleh Microsoft pada awal tahun 1980-an. Excel untuk Windows. Pada tahun 1987, Microsoft meluncurkan versi Excel untuk Windows 2X yang kemudian menjadi aplikasi spreadsheet terkemuka di dunia berkat antarmuka grafis penggunaan yang lebih canggih dan mudah digunakan dibandingkan dengan pesaingnya pada saat itu, seperti Lotus 123. Versi 5 dan perkembangan fungsi pada tahun 1993, Excel 5.0 diperkenalkan dengan penambahan Marco dan pivot tables, dua fitur yang sangat berpengaruh dalam analisis data. Dominisasi di tahun 2000-an. Excel terus berkembang sepanjang 2000-an dengan penambahan fitur baru saja data analisasi. Dominasi di pasar 2000-an. Excel terus berkembang sepanjang tahun 2000-an dengan penambahan fitur baru seperti data analisis, toolpack, dan Power Pivot. Versi cloud dan kolaborasi pada tahun 2010-an. Pada tahun 2010-an, Excel Online dan Office 365 kemudian berubah menjadi Microsoft 365. Diperkenalkan memungkinkan pengguna untuk mengakses dan mengedit file Excel secara online serta berkolaborasi dalam waktu nyata. Evolusi dengan Power BI 2015 sekarang. Microsoft meluncurkan Power BI untuk analisis dan visualisasi data yang lebih kuat, meskipun Excel tetap menjadi alat penting untuk pengguna yang lebih suka bekerja dengan data dalam bentuk spreadsheet. Excel terus menjadi salah satu aplikasi bisnis yang paling digunakan di dunia dengan pembaruan dan fitur baru yang